Bekas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo divonis 10 tahun penjara karena dinyatakan korupsi. Namun, rangkaian kasus ini belum sepenuhnya selesai. Syahrul dinyatakan terbukti mengumpulkan uang dari pegawai di kementeriannya. Dari uang sebanyak 44 miliar rupiah, ditambah 30 ribu dolar Amerika Serikat yang terkumpul, ia memakai 14,4 miliar rupiah dan 30 ribu dolar AS untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Mulai dari perjalanan pribadi, perawatan kecantikan anak dan cucu, hingga membayar gaji penyanyi yang menjadi pegawai honorer di Kementerian Pertanian. Ada juga aliran uang sebesar 820 juta rupiah dan 40 juta rupiah ke Partai Nasdem. Uang itu sudah disetorkan Bendahara Umum Nasdem, Ahmad Syahroni, ke rekening penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini belum sepenuhnya selesai. Publik masih menunggu pengusutan terhadap bekas Ketua KPK Firly Bahuri yang kini menjadi tersangka. Dalam persidangan, Syahrul mengaku memberikan uang secara bertahap, yakni 500 juta rupiah dan 800 juta rupiah kepada Firly, dan juga masih ditunggu akhir dari kasus 12 senjata api yang ditemukan di rumah Syahrul. Jika melihat modus dan aliran dananya, tidak ada yang benar-benar baru dalam perkara korupsi Syahrul. Penggunaan hasil korupsi untuk membiayai kepentingan pribadi, keluarga, dan partai juga ditemukan dalam sejumlah kasus, terutama yang melibatkan pejabat negara. Demikian juga dengan penggunaan kekuasaan untuk melancarkan korupsi. Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan. Misalnya, mengapa korupsi dengan pola yang hampir sama terus berulang? Apakah hal itu tidak dapat dicegah? Apakah strategi pencegahannya belum ditemukan? Atau mengapa hukuman untuk koruptor seperti belum mampu menumbuhkan efek jera? Di antara berbagai pertanyaan itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat rapat kerja dengan Komisi 3 DPR di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin lalu, mengatakan pemberantasan korupsi telah gagal. Kegagalan yang dimaksud diukur dari stagnasi Indeks Persepsi Korupsi atau IPK dalam 9 tahun terakhir. Pada 2014 lalu, IPK Indonesia berada di skor 34 dan sempat naik menjadi 40 beberapa tahun setelahnya. Namun, pada tahun 2023, skor kembali ke 34. Adanya revisi Undang-Undang KPK sering disebut menjadi salah satu penyebab pemberantasan korupsi di tanah air berjalan stagnan atau bahkan mundur. Namun sejarah menunjukkan laju pemberantasan korupsi amat ditentukan oleh kehendak politik dari elit politik dan pimpinan tertinggi. Kini, pertanyaannya, sejauh mana hal itu kini dimiliki oleh para elit politik di tanah air di tengah kesibukan mereka menyambut pergantian pemerintahan pada Oktober 2024 dan Pilkada serentak pada November 2024. Terlepas dari itu semua, jangan pernah lelah untuk terus menggaungkan pemberantasan korupsi di negeri ini. Ingat, akibat korupsi, perusahaan dagang Belanda VOC yang pernah bergelimang kekayaan dan aset di negeri ini bangkrut dan dibubarkan pada tahun 1799. Jangan sampai tragedi VOC terulang di negeri ini.